Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Gubernur DKI Jakarta Haji Anies Rashid Baswedan hari ini berulang tahun yang ke-53. Dia lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969, tapi dia menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta. Dia merupakan putra dari pasangan Rashid Baswedan dengan Nyonya Aliyah Rashid. Anies juga merupakan cucu dari Abdurrahman Rashid Baswedan atau lebih dikenal dengan nama A.R. Baswedan, wartawan senior dan pria keturunan Arab yang karena jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan RI dinobatkan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Jika kita melihat jejak sejarahnya, A.R. Baswedan adalah salah satu pendiri Persatuan Arab Indonesia, sebuah organisasi pemuda keturunan Arab yang pada tahun 1934, jadi berapa tahun ini? 11 tahun sebelum kemerdekaan RI, itu menyatakan bahwa tanah air mereka adalah Indonesia, bukan Hadramaut Yaman. Ini yang disebut sebagai Sumpah Pemuda Keturunan Arab ini ya. Mereka rela melepas keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda, karena keturunan Arab ini kan bersama dengan etnis Tionghoa adalah warga negara kelas 2 di bawah Belanda yang menempati strata paling tinggi. Nah, mereka ini, para pemuda Arab yang salah satu tokohnya adalah A.R. Baswedan, itu menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, sebagai pribumi, sementara pribumi atau inlander ini kan kelas paling bawah. Jadi mereka rela turun kelas dan menjadikan mereka sama dengan pribumi yang lainnya. Pilihan sikap ini tentu bukan tanpa konsekuensi ya. Banyak keturunan Arab lain yang tidak sepakat dengan pilihan A.R. Baswedan dan kawan-kawan. Ini menimbulkan konflik di antara mereka, ada teror dan ancaman fisik yang harus mereka hadapi. Jadi dengan latar belakang semacam itu, masih ada yang mau menyebut Anies adalah kadrun, yang anti Pancasila dan anti NKRI. Narasi model beginian ini harus dihentikan. Tidak mendidik, dan yang paling parah adalah memunculkan pembelahan politik dan pembelahan masyarakat itu. Ini membuat pembelahan politik dan pembelahan masyarakat ini semakin dalam saja. Berbagai ucapan selamat mengalir kepada Anies, tapi berbagai bulian di media sosial seperti biasa juga tak kalah banyaknya. Ini memang risiko ya. Ada yang lovers, ada yang haters, ada yang mencintainya, tapi banyak juga yang membencinya. Nah, tetapi yang kita sayangkan selalu saja narasi yang disematkan kepada Anies itu adalah intoleran, kemudian radikal, karena latar belakang etnisnya dan khususnya juga latar belakang agamanya sebagai orang Islam. Politisi Gerindra yang kini tersingkir dari elit kekuasaan partainya, Fadlizon, menyampaikan ucapan selamat. Nah, caranya menarik ini, dia mengunggah foto mereka berdua saat masih muda. Ketika mereka masih menjadi tokoh mahasiswa. Fadlizon ini aktivis dan tokoh mahasiswa dari Universitas Indonesia. Anies Baswedan adalah aktivis dan tokoh mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jejak persahabatan dan jejak aktivisme mereka ini membentang jauh sejak keduanya ini masih muda. Dari silsilah keluarga maupun rekam jejaknya, sebagai salah satu tokoh yang disebut-sebut sebagai capres pada tahun 2024 nanti, Anies Baswedan ini sangat jelas. Siapa kakeknya, siapa orang tuanya, bagaimana latar belakang kakek dan orang tuanya, apakah pendidikannya, maksud saya apa pendidikannya, dengan siapa dia bergaul, semuanya jelas, clear. Anies bukanlah kucing dalam karung, dan bila kelak dia terpilih menjadi presiden, itu tak perlu lagi muncul perdebatan. Siapa orang tuanya, apa pendidikannya, benarkah dia lulusan dan punya ijazah dari Universitas Gadjah Mada, dan bagaimana rekam jejaknya. Ini semua clear, atau orang bisa menyebutnya sebagai kristal clear. Mengapa soal ini penting saya kemukakan? Karena ke depan kita harus benar-benar selektif memilih seorang calon presiden. Tidak boleh lagi ada seorang calon presiden, apalagi kemudian terpilih menjadi presiden, hanya bermodal popularitas dan elektabilitas. Ini dua buah mantra sakti yang dengan mudah sebenarnya diciptakan oleh lembaga-lembaga survei. Untuk menjadi seorang presiden di negara besar ini, sebesar Indonesia ini, tidak cukup hanya jika bermodal pencitraan. Jadi rakyat yang naif, kemudian dan opini publik yang dikirim oleh lembaga survei itu pada gilirannya ini
ketika para pemilih itu datang ke TPS atau digiring ke TPS, mereka-mereka ini sudah diarahkan, dicuci otaknya untuk memilih seseorang. Padahal mereka sesungguhnya tidak menyadari siapa yang mereka pilih dan apa konsekuensi dari pilihannya itu. Yang terjadi ya seperti sekarang ini. Kalau saya sekarang memaparkan siapa Anies dan apa latar belakangnya, saya tentu saja sedang tidak berkampanye untuk Anies. Saya hanya mencoba memaparkan fakta saja. Kebetulan juga hari ini Anies berulang tahun dan dia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat calon presiden. Jadi mari kita telanjangi dia, buat dia tidak bisa menyembunyikan kepalsuan di depan rakyat. Aturan yang sama itu akan juga berlaku dengan kandidat-kandidat yang lain. Silakan sebut namanya mulai dari Prabowo, Ganjar, Puan Maharani, Jenderal Gatot Nurmantio, Jenderal Andika, atau siapapun nama yang nantinya akan muncul. Pada gilirannya nanti rakyat bisa memilih siapa calon presiden yang layak, punya kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas. Nah, bersama dengan ulang tahun Anies Baswedan yang ke-53, sebuah video lama ini dimunculkan kembali. Video itu berisi janji Anies Baswedan tidak akan mengkhianati Prabowo, tidak akan berkompetisi menjadi calon presiden selama Prabowo juga maju sebagai kandidat presiden. Janji itu diucapkan oleh Anies Baswedan ketika dia diwawancari oleh Najwa Shihab. Dalam wawancara tersebut, Anies Baswedan mengaku pada Pilpres 2019 banyak kelompok maupun perorangan yang mendatanginya, memintanya menjadi capres berkompetisi dengan Prabowo dan Jokowi. Jawaban Anies pada waktu itu tegas. Dia memegang teguh janjinya kepada Prabowo bahwa tidak akan berkompetisi dengan Prabowo. Ada alasan etis mengapa Anies mengambil sikap tegas itu. Sebab dia menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI 2017 itu berpasangan dengan Sandiaga Uno, diusung oleh PKS dan Gerindra. Ada peran besar Prabowo di situ. Keputusan mengusung Anies Baswedan ini kan juga sangat menarik dan juga bukan keputusan yang mudah buat Prabowo. Anies ini baru 2 bulan sebelumnya direshuffle sebagai Menteri Pendidikan Nasional oleh Jokowi. Pada Pilpres 2014, Anies adalah tim sukses dan juru bicara pasangan Jokowi Yusuf Kala yang berhadapan dengan Prabowo Hatta. Pernyataan tegas Anies sekarang kembali beredar di media sosial. Narasi yang dibangun seakan Anies mengkhianati janjinya pada Prabowo bila nantinya dia akan maju menjadi capres 2024, apalagi kalau berkompetisi dengan Prabowo. Setelah saya telusuri pernyataan itu, ternyata disampaikan Anies dalam wawancara pada tanggal 16 Agustus 2018. Artinya ini sebelum Pilpres 2019. Dengan begitu konteksnya janji itu sudah ditunaikan oleh Anies Baswedan. Dia tidak menjadi capres pada tahun 2019, meskipun pada waktu itu banyak sekali pihak-pihak yang mendatanginya, menawarinya untuk berkompetisi melawan Prabowo. Dan perlu dicatat juga pada waktu itu Anies Baswedan juga menolak ketika dipinang oleh Prabowo untuk menjadi calon wakil presidennya. Ini bahkan sampai 3 kali. Nah, karena itu janji itu jelas tidak berlaku lagi untuk Pilpres 2024. Jadi sejauh ini Anies membuktikan dia bukanlah orang yang ingkar janji, berkhianat kepada mereka yang pernah berjasa kepadanya hanya karena iming-iming jabatan tinggi. Nah, bagaimana dengan janjinya sebagai Gubernur DKI? Apakah sudah dia tunaikan, sudah dia penuhi? Anda semua, khususnya warga Jakarta, bisa kembali membuka-buka janji kampanye Anies Baswedan, mana yang sudah ditunaikan dan mana yang belum. Ini gampang sekali ya, jejak digitalnya banyak kok. Apakah dengan track record-nya itu Anies layak menjadi calon presiden Indonesia? Ingat, situasi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik. Beban berat bagi siapapun yang akan menggantikan Jokowi, karena Jokowi mewariskan berbagai beban berat. Yang sangat terlihat adalah utang negara yang menggunung, sampai soal yang sangat berat yakni kohesi bangsa, yakni pembelahan masyarakat. Silakan Anda semua menilainya, mencermatinya, meneliksiknya. Sekali lagi, kita akan memilih seorang presiden yang akan memimpin sebuah negara yang sangat besar dengan problem yang sangat besar, yakni Indonesia. Tidak hanya cukup bermodal popularitas dan elektabilitas, itu pun dasarnya hasil publikasi dari lembaga survei. Selamat ulang tahun, Haji Anies Rashid Baswedan. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.